Selamat datang kembali di channel JPS Official. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Salam waras dari Advokat Jan Ferdi Purba SHMH. Salam perjuangan. Proses dur berperkara cerai talak di Pengadilan Agama. Peradilan agama termasuk salah satu 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung. Peradilan agama ini adalah khusus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentang agama Islam. Kali ini kita membahas bagaimana alur atau proses beracara di pengadilan agama dalam cerai talak setelah perkara didaftarkan. Pemohon dan pihak termohon menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke pengadilan agama. Dalam surat permohonan berisi identitas pemohon, meliputi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal pemohon, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut pemohon berdasarkan posita, permohonan penguasaan anak, nafkah anak, hadanah, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian. Membayar panjar biaya perkara melalui bank setelah perkaranya didaftarkan di pengadilan agama, kemudian pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri sidang sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Panggilan disampaikan oleh jurusita dan disampaikan ke alamat pemohon dan termohon. Namun jika saat dipanggil pemohon dan termohon tidak berada di tempat sedang keluar, panggilan disampaikan melalui lurah kepala desa. Tahapan persidangan dilakukan hakim sebagai hakim mediator dalam upaya perdamaian atau tahapan mediasi. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat berdamai atau tidak? Jika mediasi tidak tercapai, maka persidangan berikutnya untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan pertama, majelis hakim akan memeriksa identitas atau administrasi kelengkapan penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat boleh diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing dalam persidangan dengan menunjukkan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa. Yang tentu, sebelum masuk agenda persidangan, sudah didaftarkan terlebih dahulu ke panitera. Pihak pemohon atau kuasanya membacakan gugatannya dan dilanjutkan dengan jawaban oleh termohon atau kuasanya, dan biasanya majelis hakim menjadwalkan sidang di hari berikutnya untuk pembacaan jawaban. Setelah pembacaan jawaban oleh termohon, maka pihak pemohon untuk menanggapi melalui replik. Sidang berikutnya adalah menanggapi replik pemohon melalui duplik termohon setelah terjadi jawab-menjawab dari para pihak. Majelis hakim akan memberikan kesempatan untuk pembuktian bagi para pihak untuk mempertahankan atau memperkuat dalil-dalilnya. Bukti yang diajukan oleh pihak pemohon ditandai dengan tanda P1, P2, dan seterusnya seberapa banyak yang dimiliki oleh pihak pemohon. Dan demikian juga terhadap pihak termohon yang mengajukan buktinya dengan ditanda dengan kode T1, T2, dan seterusnya sebanyak bukti yang dimiliki oleh termohon. Setelah bukti surat telah selesai diperiksa, maka untuk sidang berikutnya akan menghadirkan saksi. Baik itu saksi dari pemohon maupun saksi termohon. Saksi yang dihadirkan sebelum memberikan keterangan, maka di dalam persidangan saksi akan disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi yang dihadirkan tergugat juga sama, akan disumpah sebelum memberikan keterangan di muka sidang. Persidangan selanjutnya, maka majelis hakim akan memeriksa kesimpulan yang telah disiapkan oleh para pihak, dan biasanya dalam persidangan ini tidak ada lagi proses tanya jawab antara para pihak. Dengan menyerahkan kesimpulan secara tertulis oleh para pihak, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Sebelum pembacaan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan dissenting opinion. Setelah pemeriksaan perkara selesai, putusan dijatuhkan. Mungkin dalam putusan itu bisa dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim
yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak. Dan ketua majelis memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut dan tidak melapor ke pengadilan agama sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu dan pemohon dan termohon tetap suami istri. Begitulah alur atau proses berjalannya sidang, ya sobat hukum. Jika Anda butuh konsultasi mengenai perceraian, bisa juga dikontak kami, konsultasi gratis. Jika konten ini bermanfaat, silakan Anda bagikan buat teman atau saudara daripada disimpan sendiri. Berbagi itu indah.